Ya, selamat pagi anak-anak semua, Bapak dan Ibu guru yang ada di sekolah dan anak-anak yang ada di rumah, ya. Ya, kita akan memulai ibadah dan perayaan Paskah SDK Taman Bolis Indah pada pagi hari ini. Kegiatan ini memang kita lakukan secara online, ya, karena kita memang belum bisa secara onsite pada hari ini. Namun, ya, sekalipun kalian mengikuti ibadah ini di rumah, Ibu berharap kalian semua bisa mengikuti ibadah dan perayaan Natal pada hari ini, ibadah dan perayaan Paskah pada hari ini dengan sungguh-sungguh. Ya, dengan sungguh-sungguh mengikuti setiap nyanyian tanpa membuka mikrofonnya, tapi kan akan terlihat ya di layar siapa yang menyanyi dan tidak, ya. Kalian juga kalau ada nanti tampilan-tampilan, kalian boleh mengikuti dan bersukacita bersama-sama, ya, dengan teman-teman kalian. Baiklah anak-anak sekalian, kita akan memulai ibadah dan perayaan Paskah pada pagi hari ini. Selamat beribadah. Enggak ada speakernya. Aduh, nggak ada suaranya. Iya betul, iya betul. Ada suaranya. Ada suaranya deh. Ada suaranya.
Kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebelum matahari tidak bersinar. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Karena permintaan Yusuf dari Arimatea, mayat Yesus diturunkan, dikapani dengan kain lenan, lalu dibaringkan dalam tempat yang benar-benar terkait untuk menguburkan sedih. Perempuan yang datang dari Galilea itu masih mereka melihat kubur itu dan bagaimana mayatnya itu. Kemudian mereka pulang meminta benar tidak ada Tuhan untuk siapa kita sekalian hari. Keesokan harinya, waktu berguna, mereka datang ke kubur Yesus lagi, membawa rumput. Namun, waktu terbentuk kubur Yesus sudah terbunuh. Dan ketika Yesus, mereka tidak menemukan mayat Yesus.
Bapak Ibu, teman-teman yang dikasihi Tuhan, hari ini kita merayakan Paskah. Kubur kosong menjadi bukti bahwa Yesus telah bangkit dan Yesus hidup. Mari kita menderita sukacita kebangkitan Kristus dalam pujian Kristus bangkit seorang. Kristus bangkit seorang kelak, haleluya. Bumi surga bergema, haleluya. Berbalasan bersyukur, haleluya. Muliakan Tuhanmu, haleluya. Karya kasih-Nya genap, haleluya. Kemenangan-Nya tetap, haleluya. Surga semua jadi terang, haleluya. Takkan lagi terbenam, haleluya. Hai tinggalkan maut kelam, haleluya. Ikut Dia yang menang, haleluya. Bangkitlah manusia, haleluya. Dalam kebangkitannya, Mari Bapak sekalian, anak-anak tidak akan tundukkan kepala. Kita akan berdoa kepada Allah, meminta kasih dan kuasa Allah bekerja saat ini. Mari kita akan berdoa. Segala puji dan segala hormat kami naikkan kepada Engkau ya Tuhan, Allah yang hidup. Kami bersyukur dan berterima kasih bila hari ini kami bisa merayakan kebangkitan Kristus. Kami bisa merayakan Paskah. Biarlah makna Paskah ada dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapak Surgawi, kami menyerahkan rangkaian acara ini dari awal, pertengahan sampai akhir dalam tangan Allah yang penuh kasih. Allah memberkati seluruh jaringan internet yang kami pakai, seluruh pengisi acara, bila kami serahkan dalam tangan kuasa Allah. Allah yang menolong kami, Allah yang memberikan kekuatan dan kemampuan pada kami. Terima kasih Bapak, kami serahkan seluruh rangkaian acara dalam tangan kuasa Allah. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.
Teman-teman, apakah kalian ingat yang disampaikan tadi bahwa ketika para perempuan hendak melewati kubur Yesus, mereka membawa rempah-rempah dan minyak yang dimasukkan ke dalam botol. Nah, ternyata tanpa disadari, botol yang berisi rempah dan minyak itu saling ngobrol alias curhat loh. Yuk, coba kita dengar curhatan mereka. Aduh, aku masih sakit dan pusing terguncang-guncang dari tadi. Ibu-ibu yang membawa kita ini sejak tadi lari-lari terus. Iya, aku juga. Kepalaku pusing sekali. Mataku juga masih silau karena melihat cahaya berkilauan tadi. Iya, kita belum memperkenalkan diri nih kawan. Di sini banyak anak-anak yang melihat kita. Iya, betul juga. Halo teman-teman, perkenalkan, aku adalah botol rempah-rempah dan aku bersama temanku botol minyak mur. Kami biasanya tinggal di dapur dan di tempat penyimpanan di rumah-rumah orang Yahudi. Dan baru dikeluarkan ketika ada yang meninggal. Biasanya kami dipakai untuk meminyaki tubuh orang meninggal supaya awet dan tidak berbau busuk. Benar teman-teman, dan tahukah kalian hari ini kami mengalami sesuatu yang aneh. Pagi-pagi benar kami dibawa ke tempat penyimpanan dan dibawa ke kubur. Biasanya Botol minyak. Halo? Biasanya setelah sampai di perkuburan kami akan dikeluarkan, tetapi dan meminyaki orang meninggal. Tetapi hari ini kami tidak dikeluarkan sama sekali, malah dibawa berlari-lari sampai kami pusing. Bukan hanya itu teman-teman, kami juga sempat melihat cahaya yang sangat menyilaukan. Karena itulah sekarang kami memakai kacamata hitam. Benar-benar silau. Setelah kejadian itu, kami dibawa berlari-lari sampai terguncang-guncang. Kami tidak pernah mengalami yang seperti ini. Kawan, tapi kamu sadar tidak? Tadi ketika ada cahaya menyilaukan, sepertinya aku melihat dua orang di dalam cahaya itu. Aku tidak sempat mendengarnya dengan jelas. Tapi seingatku ada yang dikatakan oleh dua orang itu kepada ibu-ibu yang membawa kita. Teman-teman, tahukah kalian apa yang disampaikan kedua orang itu kepada ibu-ibu yang membawa rempah-rempah dan mur? Ya. Benar sekali, kedua orang itu berkata kepada mereka, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Dia tidak ada di sini, dia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang yang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Mari kita rayakan kebangkitannya dengan pujian ini. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan.
Clara, kamu tadi mengatakan bahwa Yesus sudah bangkit dan dia hidup selamanya. Maksudnya apa ya? Ya Shekina itu artinya Yesus itu benar-benar Tuhan yang Maha Kuasa. Yesus bukanlah Tuhan yang mati. Tapi setelah ia mengalami kematian seperti juga manusia, namun karena ia adalah Tuhan, maka kemudian dia bangkit pada hari yang ketiga setelah kematiannya dan dia hidup selama-lamanya. Saat ini ia berada di sorga untuk menyediakan tempat yang indah untuk orang-orang yang percaya padanya. Wah, ternyata Tuhan kita hebat ya, dan dia sangat mengasihi kita sampai-sampai mau menyediakan tempat yang indah itu untuk kita. Betul Shekina. Sekarang kita akan menyaksikan persembahan tarian keliling yang diiringi lagu terlalu besar di sini Bapak yang dibawakan oleh Gwen Stefania kelas 2B. Setelah itu kita akan mendengarkan firman Tuhan. Teman-teman siap dengarkan firman? Siap. Bro. Oke. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau
Selamat Paskah untuk siswa-siswi Sekolah Dasar BPK Penabur Bandung dan untuk para orang tua, guru, dan staf serta Yayasan BPK Penabur Bandung. Kita patut bersuka cita karena hanya anugerahnya kita dapat berjumpa dalam kejauhan menjadi dekat di dalam persekutuannya. Sesaat lagi, secara bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan dan perenungannya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena Engkau telah memberikan hari yang baru kepada kami semua, dan terkhusus hari ini kami boleh merayakan Paskah bersama. Kami bersyukur untuk setiap anugerah yang boleh kami terima dalam hidup. Walaupun di dalam situasi pandemi ini kami tidak bisa berjumpa secara fisik, tetapi tentu perayaan Paskah ini menjadi anugerah tersendiri untuk kami semua. Biarlah firman Tuhan yang akan kami dengarkan sesaat lagi boleh menjadi rema dalam hidup dan juga menjadi bekal di dalam kami menghayati bahwa kehidupan kami ini dipenuhi dengan semua anugerah Tuhan, dan kiranya kami semakin bersemangat dan berani untuk hidup karena Yesus telah hidup bagi kami semua. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang telah mati dan bangkit untuk kami semua, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Lukas pasal 24 ayat 1 sampai 12. Tetapi pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri, termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu adalah Maria dari Magdala, dan Yohana, dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka, perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi, dan ia bertanya dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbagilah setiap kita yang mendengarkan dan memelihara dan melakukannya setiap hari. Haleluya. Berani hidup karena Yesus hidup. Itu tema kebaktian Paskah hari ini. Setiap orang di dunia ini memiliki rasa takutnya sendiri-sendiri. Ada yang takut sama binatang, biasanya takut sama serangga. Dimulai dari kecoa, laba-laba, lebah, atau sesama reptil seperti cicak, kadal, biawak, atau yang sebagainya. Dan paling banyak orang takut sama ular atau sama buaya. Ada juga yang takut sama hiu kalau lagi pergi ke pantai. Nah, kalau kalian berani terhadap binatang-binatang tersebut, berarti kalian anak-anak hebat. Toh, selain binatang, rupanya juga ada yang takut dengan ketinggian. Kalau berada di lantai tinggi, jadinya takut sekali. Gak mau lihat ke bawah. Biasanya juga
takut naik pesawat terbang. Kalau ke Tangkuban Perahu, nggak berani melihat ke bawah, ke kawahnya itu. Ada juga yang takut sama omongan netizen. Kalau posting, nggak ada yang like, jadi stres gitu ya. Ya itulah zaman sekarang ya. Dan terakhir, ini yang paling sering. Takut sama sesuatu yang belum pasti. Bahkan yang belum terjadi. Waduh, kalau nanti ulangan gimana ya? Kayaknya nggak bisa deh, susah deh. Nanti soalnya keluar apa saja. Nanti kalau PTM gimana ya? Bisa nggak ya? Aduh, orang tua juga sama mikirnya ngejelimet. Aduh, nanti kalau anak-anak sekolah gimana ya? Banyak sekali ketakutan-ketakutan lain yang dikarenakan sesuatu yang belum terjadi, yang dipikirkan terus. Nah, kalau begitu apakah rasa takut itu salah? Ada yang bilang boleh sih takut itu, tapi ada juga yang bilang nggak boleh. Katanya rasa takut akan membuat kita orang yang kalah sebelum melakukan sesuatu. Benar juga sih, kalau belum apa-apa sudah takut nanti ya nggak jadi akan apa yang kita mau. Mau belajar tidur sendiri, kok serem ya sendirian di kamar, enak sama papa mama. Jadi nempel terus tidurnya, nggak jadi mandiri-mandiri. Lagi lapar, pas ke tempat makan, kok rame, takut nggak jadi makan. Pergi ke sana rame, sana rame. Akhirnya nggak jadi makan, kelaparan terus, nggak jadi gitu ya. Dan buat orang tua yang mau mulai usaha, takut gagal, takut ini, takut itu, nggak jadi akhirnya usaha. Rasa takut memang bisa jadi salah kalau akhirnya membuat kita tidak bisa menghasilkan apa yang baik. Walaupun Tuhan sudah sediakan bagi kita semua jalan keluar, tetapi rasa takut itu akan menghambat. Nah, hanya jangan salah, rasa takut bisa juga menjadi alarm bagi seseorang untuk lebih hati-hati atau lebih waspada. Karena kalau rasa takut itu ada, bisa berpikir kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Takut rumah kebakaran karena kompor, akhirnya kompor dimatikan kalau lagi pergi. Cek air di rumah nggak ngeluber, nanti banjir di rumah begitu kan. Takut karena akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Itu baik, tetapi hanya sebatas itu. Ya. Tema kita hari ini mengajak kita semua untuk menjadi berani. Berani hidup. Apa sih maksudnya? Kalau orang berani itu kan berarti dia merasa yakin akan menang. Merasa lawannya itu bukan sebuah masalah karena ia lebih jago. Ia sudah menguasai permainan. Ia badannya lebih besar. Ia lebih kuat karena sering latihan. Ia merasa lebih lihai karena lebih dulu tahu apa yang dipertandingkan atau apa yang akan dihadapi. Ada juga orang menjadi berani karena dia merasa tidak sendiri. Kita lihat ya, ada orang yang suka demo-demo di depan gedung sate atau di jalan-jalan. Mereka nggak pernah demo sendirian. Mereka pasti rame-rame. Karena kalau ada apa-apa, orang lain dulu yang ketangkep. Ya, tapi itu berani yang salah ya. Cuman memang orang menjadi berani ketika dia tidak sendiri. Dia bersama dengan orang lain merasa lebih tenang. Contohnya, waktu hujan dan penuh dengan geledek, kita akan merasa lebih tenang kalau dekat dengan papa mama di samping kita. Bisa membuat kita lebih tenang. Ya, demikianlah maksud tema kita hari ini. Berani hidup karena Yesus hidup. Mengajarkan kita dua hal. Satu, supaya kita tidak takut lagi karena kita tidak sendirian. Selain ada keluarga, ada Tuhan yang sudah bangkit untuk kita semua. Ia bukan Tuhan yang mati, tetapi Tuhan yang hidup. Bukan Tuhan yang ada di dalam patung, tetapi Tuhan yang ada di dalam dunia ini. Tuhan yang gak perlu dikasih makan banyak baru bertindak. Tetapi Tuhan yang punya kehendak sendiri, bukan diatur orang berdasarkan persembahan yang dikasih. Dan kehendaknya pasti terjadi. Jadi untuk apa kita takut kalau ada Tuhan bersama dengan kita? Orang yang masih hidup di dalam ketakutan adalah seperti para perempuan dan para murid yang belum menyaksikan kebangkitan Tuhan. Kita tadi baca di ayatnya yang kelima, kalau mereka sangat bingung, mereka nggak tahu apa yang terjadi. Tetapi malaikat Tuhan mengingatkan mereka bahwa Yesus tidak lagi mati. Dia sudah hidup. Perkataannya adalah benar.
Tuhan Yesus tidak membual, tidak berbohong tentang kebangkitannya. Akhirnya para perempuan itu pun kembali mengingat apa yang dikatakan Tuhan Yesus sebelum ia disalibkan. Tuhan Yesus tidak berbohong kalau ia akan terus menyertai kita. Hanya saja kita nih sebagai manusia yang sering lupa kalau telah banyak hal yang kita terima dari Tuhan. Berapa banyak kesejahteraan yang Tuhan berikan kepada kita, berapa banyak sukacita yang Tuhan berikan kepada kita semua sebelum kita mengalami persoalan yang dihadapi sekarang. Nah, banyak orang yang sering mengeluh dan meragukan pemeliharaan Tuhan. Biasanya mereka lupa apa dan berapa banyak berkat yang diperoleh di masa lalu. Pemeliharaan Tuhan tidak pernah putus-putus setiap hari. Jangan sampai kita fokus kepada apa yang digumulkan saat ini dan menganggap Tuhan tidak berbuat apa-apa. Persis seperti yang dipahami oleh para perempuan dan para murid kala itu. Mereka terlalu fokus terhadap masalah hari itu dan melupakan perkataan-perkataan Tuhan Yesus sebelum disalibkan. Dan setelah mereka menyaksikan kebangkitan, baru mereka menyadari itu semua. Itu yang pertama. Yang kedua, kita berani hidup karena ada harapan di depan. Untuk kita yang hidup di masa kini, kita tahu dan kita merasakan sendiri akibat dari pandemi ini. Kehidupan yang seharusnya berjalan mudah ternyata menjadi sangat sulit. 1, 2, 3 bulan masih banyak yang bisa bertahan. Bahkan sampai 1 tahun masih ada yang bisa. Tapi sekarang sudah 2 tahun. Kapan selesainya? Sekolah tatap muka tutup lagi. Buka lagi, tutup lagi. Tiap hari dengar berita, yang ini kena COVID, yang itu kena COVID. Jadi dari takut sampai akhirnya udah biasa mendengar hal itu. Ketakutan yang satu hilang berganti ketakutan yang lain. Seakan-akan kehilangan harapan untuk sesuatu yang baik. Sekarang sudah ada titik terang. Sudah dilakukan beberapa PTM di beberapa sekolah. Tinggal menunggu waktu kalau kondisi akan kembali dengan normal. Nah, sama seperti perempuan yang telah melihat kebangkitan tadi, semangatnya bangkit lagi karena dia tahu ada harapan. Demikianlah seharusnya hidup orang percaya. Ada satu film Disney judulnya Encanto. Udah pernah dengar belum? Atau udah pernah nonton belum? Ada di Disney Hotstar ya. Ceritanya berkisah tentang seorang anak yang berjuang untuk mempertahankan rumahnya. Namanya Mirabel. Keluarganya sangat unik. Semuanya memiliki keajaiban. Akan tetapi suatu ketika keajaiban mereka ini sedang terancam. Berbeda dengan anggota keluarga yang lain, Mirabel tidak memiliki keajaiban apa-apa. Ia sempat merasa terganggu dengan itu, akan tetapi justru Mirabel membuat keajaiban dari apa yang dia miliki karena sebuah harapan. Ia tidak memiliki kekuatan apa-apa, tapi dia yakin apa yang dilakukannya akan berhasil. Itulah harapan. Siswa-siswi, para orang tua, guru dan staf, serta pengurus yayasan, di masa kini kita tidak luput dari apa yang namanya ketakutan. Setiap orang punya ketakutannya masing-masing, seperti yang dari tadi dibicarakan. Akan tetapi, ketakutan itu akan sirna kalau kita mengikut sertakan Tuhan di dalam kehidupan. Jangan berpikir kalau saudara berjalan sendiri dalam hidup. Ada Tuhan yang bangkit menemani langkah-langkah kehidupan kita. Tuhan tidak tinggal diam. Ia ada bersama dengan saudara. Tuhan bukanlah pribadi yang jauh di atas, yang sulit digapai. Tuhan bukanlah pribadi yang rumit untuk dimengerti. Tuhan bukanlah pribadi yang keras untuk tidak mengampuni kesalahan kita. Tetapi Tuhan itu pribadi yang dekat, tulus, dan penuh kasih. Buktinya sudah sangat jelas. Ia mau turun ke dunia, mati, dan bangkit untuk menebus kita dari dosa. Oleh sebab itu, siswa-siswi, orang tua, guru, dan staf, dan seluruh pengurus Yayasan BPK Penabur Bandung, beranilah untuk menghadapi kehidupan. Karena kebangkitannya telah membuka banyak pintu harapan dalam hidup kita. Tinggal kita sendiri mau meresponnya seperti apa. Tuhan Yesus memampukan kita semua. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah mati dan bangkit untuk kami. Dengan demikian pintu harapan terbuka. Dengan demikian kami menjadi sadar kami tidak hidup sendiri. Kami ditemani oleh Sang Penguasa kehidupan alam semesta ini yang mampu melakukan segala hal. Tinggal bagaimana kami memposisikan diri sebagai anak-anak yang menurut dan taat kepada
perintah Tuhan. Kiranya kami semua boleh menyadari betapa besar kuasa Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup, dan yang paling penting kami berani untuk menjalani kehidupan walaupun dalam kondisi sulit sekalipun. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. He is risen, Christ is arisen. Sing hallelujah, sing hallelujah. Tell the world that Christ is arisen. Sing hallelujah, sing hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. He is risen, Christ is arisen. Sing hallelujah, sing hallelujah. Hallelujah, hallelujah. He is risen from the dead. Hallelujah, hallelujah. He is risen from the dead. He is risen, Christ is arisen. Sing hallelujah, sing hallelujah. Tell the world that Christ is arisen. Sing hallelujah, sing hallelujah. He is risen, Christ is arisen. Sing hallelujah, sing hallelujah. Tell the world that Christ is arisen. Sing hallelujah, sing hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. He is risen, Christ is arisen. Sing hallelujah, hallelujah. Sing hallelujah, hallelujah. Sing hallelujah, sing Teman-teman, tadi kita sudah dengarkan firman Tuhan yang begitu indah, sehingga membuat kita menjadi memiliki keyakinan yang teguh untuk berani hidup. Artinya berani berjuang melawan pemanasan, berani melawan virus yang ada di sekeliling kita, menjaga kebersihan dan prokes. Mengapa? Ya, karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Sekarang kita akan dengarkan persembahan pujian kita Graciela dalam bentuk permainan piano dengan lagu berjudul Tanda Waktu. Kemudian dilanjutkan dengan doa syafaat.
Mari Bapak Ibu Guru serta anak-anak kita bersatu di dalam doa. Hati kami boleh penuh dengan ucapan syukur saat pagi hari ini ya Bapak. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini, semua karena kasih, kebaikan dan kemurahan-Mu ya Bapak. Kami bersyukur saat ini kalau kami boleh memperingati dan merayakan hari Paskah, di mana Tuhan Yesus sudah mati dan bangkit menang mengalahkan maut. Tuhan Yesus, ajar kami untuk kembali mengingat dan melaksanakan pesan Paskah dan memaknai hari Paskah, di mana Tuhan sudah menyelamatkan hidup kami, umat yang berdosa ini. Biarlah Tuhan yang menolong dan memampukan kami juga untuk kami dapat menceritakan kabar sukacita ini bagi mereka yang belum mengenal Tuhan, bagi mereka yang saat ini sedang berada dalam hati yang susah. Tuhan tolong supaya kami boleh bangkit dari segala keterpurukan yang ada, baik akibat pandemi, baik akibat penderitaan karena bencana alam yang terjadi di berbagai wilayah. Tuhan tolong supaya kami boleh bangkit, baik secara materi, terlebih secara istimewa, secara rohani kami Tuhan. Kami boleh memiliki satu pengharapan, yaitu di dalam Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami, yang senantiasa menjadi kekuatan dan sukacita bagi kami semua. Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bapa yang ada di sorga, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas anugerah yang Kau berikan kepada kami dan pengorbanan Tuhan untuk menebus dosa-dosa kami. Engkaulah juru selamat kami Tuhan. Tuhan, hari ini kami akan berdoa untuk guru-guru dan semua teman-teman. Kau berikan kesehatan, kelancaran dalam proses pembelajaran daring ini. Tuhan, supaya kami terus semangat, penuh damai, sejahtera, dan sukacita Allah. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa di sorga, kami berdoa dan meletakkan ke dalam tangan-Mu untuk Yayasan BPK Penabur. Kami menyerahkan untuk karya dan juga pelayanan dalam dunia pendidikan. Di dalam nama Yesus Engkau memberkati, menolong supaya melalui yayasan ini, anak-anak bangsa ini diberkati oleh Tuhan. Anak-anak bangsa ini diberikan kecerdasan dan kemampuan untuk dapat memiliki pengetahuan yang baik dan terlebih karakter yang indah yang mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Dan biar semuanya ini boleh menjadi persembahan yang harum bagi Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Secara khusus kami mau berdoa dan meletakkan dalam tangan-Mu untuk pengurus Yayasan BPK Penabur, ketua dan anggota. Biarlah Tuhan yang memberkati mereka, mencukupkan segala keperluan-keperluan yang mereka kelola dalam yayasan ini, sehingga semua tercukupkan dan dapat memberkati tiap-tiap sekolah dan pendidikan yang dikelola oleh yayasan ini. Terima kasih banyak Bapak Saudara kami. Sekali lagi kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu, dan biarlah Engkau yang diagungkan, dimuliakan dalam kehidupan pelayanan seluruh aktivitas Yayasan BPK Penabur dan juga pelayanan-pelayanan karya dalam dunia pendidikan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Tuhan Allah kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan Yesus buat segala kebaikan Tuhan. Saat ini Tuhan, kami berdoa untuk pemerintahan negara kami, negara Indonesia. Mari Tuhan Yesus, Kau yang selalu menyertai dan memberkati negara kami Tuhan Yesus. Terlebih lagi pemerintahannya Tuhan, baik Presiden Jokowi dan wakilnya, serta dengan menteri-menterinya, biar Tuhan juga terus berikan hikmat, roh takut akan Tuhan, sehingga mereka boleh memerintah dengan benar Bapa dan mengutamakan rakyatnya Tuhan Yesus.
Mari Bapa, Kau yang menyertai dalam apapun yang dialami, dilalui, permasalahan yang ada di negara kami. Tuhan yang tolong, Tuhan yang akan berikan jalan keluar yang terbaik buat negara kami. Berkati juga ya Bapa untuk COVID-19 yang saat ini masih terus berlangsung Tuhan. Mari Tuhan yang boleh turut campur di dalamnya, memberkati sehingga COVID ini boleh segera berlalu Tuhan. Tuhan yang akan berikan jalan keluar yang terbaik Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapak untuk vaksin yang masih terus berlangsung buat setiap rakyat bangsa Indonesia ini Bapak. Biar Tuhan yang boleh mencukupi semuanya Bapak, sehingga seluruh rakyat Indonesia ini boleh divaksin dan tidak ada satupun yang terlewatkan Tuhan. Mari Tuhan yang akan turut campur di dalamnya, menyertai. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan pemerintahan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan mengasihi bangsa kami. Terpujilah nama Tuhan Yesus, dan kami serahkan seluruh doa kami ini ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman, Tuhan Yesus hidup selama-lamanya. Yang menang atas maut, sehingga membuat kita tidak takut lagi menjalani kehidupan ini. Sekarang, mari kita katakan Yesus bangkit nama mulia dalam dunia ini. Teman-teman, sekarang kita akan mendengarkan sapaan Paskah yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah SDK Taman Konsindah, yaitu Ibu Catherine. Setelah itu akan dilanjutkan sapaan Paskah yang akan disampaikan oleh Ketua Yayasan BPK Penabur Bangsa. Selamat pagi, yang saya hormati Bapak Ibu tenaga pendidik dan pendidikan serta anak-anak yang dikasihi. Salam dalam kasih Kristus. Hari ini kita merayakan Paskah, di mana kita sebagai orang percaya meyakini bahwa ini adalah hari kemenangan,
di mana maut dikalahkan oleh juru selamat kita. Nah, anak-anak, tema Paskah kita adalah berani hidup karena Yesus hidup. Tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Pendeta bahwa rasa takut itu pasti ada. Ketakutan itu pasti ada. Sebagai manusia yang hidup, pasti kita mengalami takut. Apalagi di saat-saat beberapa belakangan ini, ketika pandemi begitu ada di sekeliling kita, rasa khawatir, rasa was-was, rasa takut itu semakin meningkat. Ya, kadang-kadang anak-anak juga sebagai murid-murid sekolah mungkin takut ketika harus menghadapi tes PH ataupun PAT. Nah, tapi ketika kita merayakan Paskah ini dengan tema Paskah kita berani hidup karena Yesus hidup, kita meyakini bahwa bersama Tuhan kita bisa melewati setiap musim dalam kehidupan kita. Apapun keadaannya, apapun kondisinya, ketika kita berserah kepada Tuhan, maka kita yakin kita akan diberi keberanian, diberi kemampuan untuk melewati itu semua. Akhir kata, selamat merayakan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Yang terhormat Kepala Sekolah BPK Penabur Bandung, tenaga pendidik dan kependidikan BPK Penabur Bandung, para siswa yang terkasih, salam sejahtera. Hari ini kita bersama-sama mengikuti ibadah Paskah. Paskah adalah hari peringatan di mana kita sebagai orang Kristen merayakan kemenangan. Menang karena Yesus telah bangkit dari kuburnya. Berani hidup karena Yesus hidup, ini adalah tema dari kebangkitan Paskah kita hari ini. Ini dapat diartikan atau dapatlah kita bersaksi bahwa dalam menghadapi kesukaran dan kesulitan hidup apapun, kita semua harus berani karena kita yakin Tuhan yang hidup selalu bersama dengan kita. Sebagai siswa yang sebentar lagi akan menghadapi tes akhir semester, atau yang menghadapi ujian akhir, atau yang akan menghadapi kelulusan dari jenjang yang dijalani, yakinlah, jika kita belajar dengan sungguh dan kita panjatkan doa, mohon pimpinan dari Tuhan kita yang hidup, maka kita akan menjalaninya dengan baik dan keberhasilan ada pada kita semua. Pada para tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, ingatlah selalu dan bersandarlah pada Tuhan kita yang hidup, agar kita dapat mengajar, mendidik, dan menuntun siswa-siswi yang dititipkan pada kita dengan baik. Akhir kata, ingat selalu akan tema ini, bahwa berani hidup karena Yesus hidup. Tuhan memberkati kita selalu. Teman-teman, ternyata kami tidak jadi digunakan karena Yesus sudah bangkit. Ia hidup, kita tak perlu takut lagi. Kita harus berani hidup karena Yesus hidup. Benar, mungkin pandemi virus corona sudah membuat kita takut dan putus asa. Karena kita tidak boleh keluar rumah dan harus sekolah online selama pandemi. Benar, mungkin pandemi virus corona sudah membuat kita takut dan putus asa karena kita tidak boleh keluar rumah dan harus sekolah secara online. Mungkin teman-teman sendiri juga pernah mengalami sakit karena virus corona atau kehilangan opa, oma, om, tante, atau bahkan papa dan mama selama pandemi. Tapi teman-teman punya Tuhan Yesus yang hidup dan selalu menemani teman-teman dalam suka dan duka. Karena itu, mari kita rayakan hari kebangkitan Yesus Tuhan dan sahabat kita dengan penuh sukacita.
Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan dia hidup. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, wartakanlah berita Paskah kepada setiap orang dimanapun saudara berada. Kini terimalah berkat-Nya. Kiranya cinta kasih Allah Bapa memelukmu. Kiranya sukacita kebangkitan Kristus menggembirakan hatimu. Kiranya penyertaan dari Roh Kudus memampukanmu untuk terus memiliki keberanian menjalani hidup di tengah beragam situasi yang engkau hadapi. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Teman-teman, ibadah kita telah selesai. Tetapi jangan dulu ya, sebab masih ada nih persembahan pujian berupa kemenangan piala yang dibawakan oleh teman kita Alvaro Costa yang akan membawakan lagu Amazing Grace. Kemudian disusul oleh persembahan tayang kemenangan oleh Osara dan Shen dari kelas 1. Dan juga persembahan pujian oleh Alana dengan lagu Sebab Dia Hidup. Hai, saya Alvaro kelas 4B. Hari ini saya ingin memainkan lagu Amazing Grace. Dengarkan ya.
Yesus berkuasa, mau tak berdaya, Dia bangkitkan menang. Dia disalib, Dia mati, dikubur, tapi bangkit di hari ketiga. Dia disalib, Dia mati, dikubur, tapi bangkit di hari ketiga. Yesus bangkit, bangkit dan menang, menang atas maut dikalahkan. Yesus bangkit, bangkit dan menang, menang atas maut dikalahkan. Sebab Yesus berkuasa, mau tak berdaya. Sebab Yesus berkuasa, mau tak berdaya, Dia bangkitkan menang. Dengan berakhirnya pujian sebab Dia hidup, maka berakhirlah acara ibadah dan perayaan Paskah kita pada hari ini. Tetapi ini bukan berarti akhir kita melupakan Tuhan. Betul sekali, kita tetap harus berkeyakinan bahwa Tuhan Yesus telah selalu menyertai kita, karena Yesus adalah Tuhan yang hidup, yang akan selalu menolong kita, kapanpun, dimanapun, apapun yang terjadi pada kita. Seperti aku, rempah-rempahku tidak digunakan, tapi aku tetap bersuka cita, karena ada maksud Tuhan di balik itu.
Iya, betul. Sama dengan aku. Ternyata minyakku tidak digunakan karena yang akan aku minyaki telah bangkit dan hidup. Jadi, kita tidak boleh mengeluh dan takut lagi. Mari kita katakan sama-sama. Aku berani hidup karena Yesus hidup. Selamat Paskah. Selamat Paskah. Dari salib dia mati dikubur, tapi bangkit di hari ketiga. Dari salib dia mati dikubur, tapi bangkit di hari ketiga. Yesus bangkit, bangkit dan menang, menang atas maut, maut dikalahkan. Yesus bangkit, bangkit dan menang, menang atas maut, maut dikalahkan. Sebab Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Sebab Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Dia bangkit dan menang. Dari salib dia mati dikubur, tapi bangkit di hari ketiga. Dari salib dia mati dikubur, tapi bangkit di hari ketiga. Yesus bangkit, bangkit dan menang, menang atas maut, maut dikalahkan. Yesus bangkit, bangkit dan menang, menang atas maut, maut dikalahkan. Sebab Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Sebab Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Dia bangkit dan menang. Akhirnya selesai. Mari semuanya buka kamera yuk. Belum selesai ini, belum selesai. Masih banyak waktunya. Selamat Paskah. Selamat Paskah. Selamat Paskah. Ada 21 slide. Ada 21 slide ya. Slide 1. Oke, slide 2. Slide 3. Slide 4. Slide 5. Slide 6. Slide 7. Slide 8. Oke, kameranya semuanya dibuka ya. Ayo semuanya buka kamera. Tunjukkan warna merahmu. Kamu juga ikut bicara, nak boleh. Ayo buka slide gitu ya. Oke. Oke, udah. Sudah.
lagi Pak lagunya Pak. Selamat Paskah. Udah selamat Paskah. Paskah.